baru melahirkan, darah belum kering, tapi yang ia terima hanyalah makian, bukan pelukan. Karena bayinya perempuan, suaminya minta cerai. Kini, perempuan itu bangkit. Dan anak yang dulu dihina, kini jadi cahaya. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Langit sore di luar rumah sakit terlihat mendung. Seolah ikut menyimpan sejuta rasa yang tak bisa diucap dengan kata. Di dalam ruang bersalin yang dipenuhi aroma antiseptik dan suara alat medis, seorang perempuan terbaring lemas di atas ranjang dengan nafas tersengal. Tubuhnya bermandikan peluh, rambutnya berantakan, dan kedua tangannya mencengkeram erat spray putih yang sudah kusut. Ayo, Bu Alia, sedikit lagi, bayinya hampir keluar. Suara dokter menyemangati dengan nada lembut tapi tegas. Alia menggigit bibirnya, menahan sakit yang tak terlukiskan. Seumur hidupnya, ia tak pernah membayangkan rasa sakit seperti ini bisa eksis, seperti ditarik nyawanya sedikit demi sedikit. Tapi ia tak menyerah. Di balik segala rasa sakit yang mencabik, ada cinta besar yang membuatnya bertahan, anak dalam kandungannya. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, Alia berteriak sekali lagi, lalu senyap. Beberapa detik kemudian, tangis bayi pecah memecah keheningan ruang bersalin. Selamat, Bu. Bayi perempuan. Sehat? Ucap suster sambil menunjukkan bayi mungil yang masih berlumur darah dan ari-ari. Tubuhnya merah, kecil, tapi begitu hidup. Tangannya mengepal, seolah berkata, "Aku sudah sampai, Mama." Air mata Alia mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur yang tak terkira. Ia raih bayinya dan mendekapkannya ke dada. Hatinya menghangat, jiwanya penuh. "Anakku, kamu perempuan. Ya, terima kasih sudah kuat bertahan 9 bulan di rahim Mama," bisiknya dengan suara bergetar. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tak lama setelah itu, pintu ruang bersalin dibuka. Seorang perempuan parubaya masuk dengan langkah tergesa. Pakaiannya mewah, tasnya bermerek, dan raut wajahnya mencerminkan otoritas yang tak bisa dibantah. Bu Lastri, ibu mertua Alia. Matanya langsung mengarah ke bayi yang digendong suster. Ia tak tersenyum. Malah, alisnya naik, dan mulutnya menyunggingkan ekspresi kecewa yang tak ditutupi. "Perempuan?" tanyanya sinis. Alia masih terbaring lemah, belum bisa menjawab. Ia menoleh perlahan. Bu Lastri menghela napas panjang, lalu berkata di hadapan dokter dan perawat yang masih sibuk membereskan peralatan. "Aku sudah bilang, keluarga besar ini harus punya penerus laki-laki. Anak pertama saja sudah gagal. Apa gunanya hamil 9 bulan kalau hasilnya begini?" Seisi ruangan sontak hening. Perawat saling pandang. Dokter hanya menunduk, tak berani ikut campur. Alia membeku, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tangannya yang semula mengelus bayi mulai gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena hatinya seperti ditusuk tanpa ampun. Darahnya masih mengalir. Luka melahirkan belum sembuh. Tapi luka hati baru saja terbuka lebar. "Mama, dia anakku. Perempuan atau laki-laki, dia tetap cucu Mama." Lirihnya, nyaris tak terdengar. Anak perempuan itu lemah. Gampang sakit. Cuma jadi beban. Bukan penerus. "Kamu pikir bisa membanggakan keluarga ini dengan bayi perempuan? Jangan harap," kata Bu Lastri lagi sambil melipat tangan di dada. Alia menunduk. Air matanya jatuh, menetes ke pipi bayinya yang masih tertidur pulas. Ia dekap anaknya lebih erat. Entah kenapa, di tengah luka itu, ia justru merasa harus melindungi anaknya sejak detik ini. Karena dunia, bahkan keluarganya sendiri, tampaknya tak akan pernah mudah untuk mereka berdua. Di luar ruangan, Arman berdiri. Ia melihat segalanya lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Tapi ia tak masuk. Tak menghentikan ibunya. Tak mendekati Alia. Tak berkata apa-apa. Ia hanya diam. Dan diam itulah yang paling menyakitkan.
Langit masih tampak mendung ketika Alia didorong keluar dari ruang bersalin menuju ruang perawatan. Tubuhnya masih lemah. Perutnya terasa seperti habis dicabik dari dalam, dan bagian bawah tubuhnya berdenyut nyeri setiap kali tempat tidur roda sedikit bergetar. Tapi di dadanya, ada kehangatan kecil yang membuat segalanya terasa layak, bayi mungil yang tertidur dengan damai di pelukannya. Perawat membukakan pintu ruang perawatan dan menyambutnya dengan senyum tipis. Beberapa menit kemudian, Arman dan Bu Lastri masuk ke dalam ruangan. Alia segera menatap pintu, berharap melihat suaminya berjalan tergesa, memeluknya, mengecup keningnya, dan menyambut putri mereka dengan penuh syukur. Namun yang masuk lebih dulu justru Bu Lastri, dengan wajah yang tak bisa disembunyikan kecewanya. Alia tersenyum lemah. "Ma, alhamdulillah, bayinya perempuan. Sehat, lengkap." Belum sempat kalimat itu selesai, Bu Lastri mendengus. "Perempuan?" tanyanya, matanya menajam, menatap tajam ke arah cucunya seolah makhluk kecil itu adalah kesalahan besar. Alia diam. Senyum di wajahnya perlahan pudar. Bu Lastri mendekat, menatap bayi itu sejenak, lalu duduk di kursi dekat ranjang. Ia meletakkan tas bermereknya dengan keras di atas meja, lalu berkata dengan nada yang membuat ruangan tiba-tiba terasa sesak. "Aku sudah bilang dari awal, keluarga besar suamimu itu semua ngarep penerus laki-laki. Arman anak satu-satunya. Harus ada anak laki-laki biar bisa bawa nama keluarga. Tapi kamu malah kasih aku cucu perempuan? Malu aku nanti kalau ditanya-tanya." Alia terdiam. Tubuhnya masih sakit, tapi ucapan itu lebih menyakitkan. "Ma, anak ini belum apa-apa. Dia belum berdosa. Justru karena belum apa-apa, aku kecewa. Apa gunanya kamu hamil 9 bulan? Aku sudah repot-repot minta Ustaz doain, minta air zam-zam khusus, baca surat Yusuf tiap malam. Tapi tetap aja perempuan. Gagal kamu." Alia menarik nafas dalam-dalam. Bayi di pelukannya mulai menggeliat, seolah turut merasa tegangnya suasana. Ia mencoba tetap tenang, menenangkan bayinya dengan usapan lembut di punggungnya. "Yang penting sehat, Ma, laki-laki atau perempuan. Jangan sok bijak. Kamu pikir ini cuma soal sehat? Kamu itu perempuan kampung, nggak ngerti apa-apa. Lihat tuh Arman. Dia itu pantasnya punya anak laki-laki yang bisa dia ajari main bola, bisa diajak warisan usaha. Bukan boneka hidup." Saat itulah Arman masuk pelan-pelan ke dalam ruangan. Wajahnya lelah, matanya merah. Alia berharap suaminya akan menyela, akan membela, akan mengatakan bahwa anak perempuan pun adalah anugerah yang luar biasa. Tapi yang Arman lakukan hanya berdiri diam di ujung ranjang, menatap kosong ke arah bayi mereka. Tak ada senyum, tak ada sentuhan, tak ada kata-kata. Alia menatap Arman dengan tatapan memohon. Ia ingin mendengar suara suaminya mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun yang keluar dari mulut Arman hanya, "Mamah, sudahlah. Jangan besar-besarin." Bukan pembelaan. Bukan pelukan. Hanya kalimat netral yang menggantung dan justru menyayat hati. Alia menunduk. Air mata mengalir pelan tanpa suara. Tangannya memeluk bayinya lebih erat, seolah ingin melindungi satu-satunya cahaya kecil di hidupnya yang tiba-tiba berubah menjadi lorong gelap penuh luka. Ia tahu, luka fisiknya akan sembuh. Tapi luka dari kalimat pertama seorang ibu mertua bisa membekas seumur hidup. Udara pagi di rumah itu masih terasa dingin, meski matahari sudah mulai naik. Burung-burung berkicau dari kejauhan, tapi tak satu pun suara itu mampu menghangatkan hati Alia yang duduk di tepi ranjang, berusaha keras untuk berdiri. Tubuhnya masih nyeri. Darah nifas masih mengalir, membuatnya harus mengenakan pembalut berkali-kali dalam sehari. Luka jahitan di bagian bawah perutnya seperti ditusuk setiap kali ia bergerak. Tapi tak ada yang peduli. Di pangkuannya, bayi perempuannya menangis pelan, kelaparan. Tangis yang seharusnya ditanggapi dengan cinta, kini hanya jadi latar suara di tengah rumah yang penuh tekanan. Alia menatap putrinya dengan mata sembab. Sejak pulang dari rumah sakit 3 hari lalu, tak ada satupun bantuan yang datang. Ia mengurus bayinya sendiri, menyusui, mengganti popok, menenangkan tangis, mensteril botol, mencuci pakaian bayi yang belepotan kotoran, dan menahan sakit yang belum sembuh benar. Pagi itu,
Dengan langkah tertatih, Alia membawa baskom kecil ke kamar mandi. Di dalamnya, pakaian bayi dan kain bedong yang terkena muntahan. Ia jongkok sambil menggigit bibir menahan nyeri. Tangannya mencuci perlahan, air mata jatuh satu persatu, bercampur dengan air sabun. Perempuan kok kayak pembantu, terdengar suara dingin dari belakang. Bu Lastri berdiri di ambang pintu, bersedekap dengan ekspresi jijik. Alia menoleh pelan, tak berkata apa-apa. Tak ada tenaga untuk menjelaskan. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke ranjang. Lihat tuh, anak saya makin kurus. Pipinya tirus, matanya cekung. Kamu istri macam apa sih? Bisa-bisanya kamu sibuk ngurus bayi cewek, sampai lupa suami. Alia membeku. Ia ingin membantah. Ingin menjelaskan bahwa Arman jarang di rumah, pulang pun langsung masuk kamar atau main ponsel. Tapi apa gunanya? Setiap kalimat hanya akan jadi bahan makian baru. Saya sudah kasih tahu Arman dari dulu. Perempuan kayak kamu ini nggak cocok jadi istri anak saya. Lihat hasilnya sekarang. Bikin dia stres. Lahiran aja, boro-boro anak laki. Kamu cuma bisa ngasih cucu perempuan. Alia berdiri pelan, tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena sakit, tapi karena amarah yang ia tahan terlalu lama. Maaf, Ma, saya bukan Tuhan. Saya nggak bisa pilih jenis kelamin anak. Tapi dia tetap darah daging Arman, cucu mama juga. Bu Lastri melangkah mendekat. Wajahnya kian mendidih. Berani kamu membantah? Kamu tuh tinggal di rumah ini numpang. Jangan sok-sokan. Alia menunduk. Tangannya masih basah, bibirnya bergetar. Tapi ia tahu, ia tak boleh menangis di depan Bu Lastri. Karena setiap air mata akan dianggap sebagai kelemahan. Di kamar sebelah, bayi mungilnya kembali menangis. Alia segera berjalan cepat tertatih-tatih menuju sumber suara. Tapi di depan pintu, ia berpapasan dengan Arman. Lelaki itu menoleh sekilas. Hanya sekilas. Tanpa senyum. Tanpa sapaan. Ia hanya melirik bayi yang menangis, lalu duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Alia menghentikan langkahnya. Ia berdiri diam, tubuhnya menghadap suami, bibirnya terbuka setengah, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi lagi-lagi, ia urungkan. Arman tidak peduli. Dan dari belakang, suara Bu Lastri masih terus membuntuti seperti racun. Makanya, kalau nggak bisa ngasih anak laki-laki, jangan berharap anak saya betah di rumah. Alia masuk ke kamar dengan langkah gontai. Ia duduk perlahan di ranjang, lalu memeluk bayinya yang masih menangis. Ia dekap erat-erat, seolah ingin menutup dunia agar tak bisa menyentuh anaknya. Dalam batinnya, ia berdoa pelan. Bukan lagi doa yang sama seperti dulu, yang penuh harapan untuk keluarga yang bahagia. Kali ini doanya sederhana, getir. Tuhan, kalau memang aku harus hidup di dunia seperti ini, setidaknya, beri aku cukup kekuatan untuk bertahan. Jam dinding menunjukkan pukul 23.45 malam. Udara mulai dingin, dan lampu kamar menyala redup. Di pojok ruangan, bayi Alia sudah tertidur pulas di atas bantal kecil dengan selimut hangat yang disampirkan setengah tubuhnya. Napasnya teratur, wajah mungilnya tampak damai. Alia duduk di pinggir tempat tidur, mengenakan daster longgar yang sudah lusuh karena sering terkena muntahan susu. Rambutnya dikuncir asal, mata sayunya tak lepas dari pintu kamar yang belum juga terbuka. Sudah malam, dan Arman belum pulang. Ini bukan pertama kalinya. Sudah hampir 2 minggu Arman sering pulang larut malam. Kadang menginap di luar tanpa memberi kabar. Jika ditanya, jawabannya selalu sama. Banyak kerjaan. Padahal dulu, saat mereka masih berdua, Arman selalu pulang cepat. Menjemput Alia dari kantor, membelikan makanan favorit, bahkan sekadar menemani menonton drama di sofa. Kini, jangankan tanya kabar atau peluk anaknya, sekadar menatap wajah Alia pun rasanya ia enggan. Alia mencoba berpikir positif. Mungkin benar Arman lelah. Mungkin butuh waktu menyesuaikan diri sebagai ayah. Tapi semakin ia menenangkan diri, hatinya justru semakin gelisah. Setiap kali ponsel Arman bergetar dan segera ia kantongi, setiap kali ia senyum-senyum sendiri menatap layar, Alia merasakan sembilu menusuk dada. Pagi itu,
Saat Arman baru bangun dan bersiap berangkat kerja, Alia mencoba bicara. Ia berdiri di depan pintu kamar sambil menggendong bayi mereka. Men, suaranya pelan, nyaris bergetar. Arman menoleh sekilas sambil merapikan jam tangannya. Ya. Kamu sibuk banget ya akhir-akhir ini. Namanya juga kerja, jawab Arman tanpa menatapnya. Alia menggigit bibir. Ia ingin menyampaikan keresahannya, tapi takut terdengar seperti menuntut. Ia rindu suaminya, rindu perhatian kecil yang dulu sering datang tanpa diminta. Anak kita sudah bisa senyum. Loh, semalam, dia senyum pas aku nyanyi lagu Nina Bobo. Lucu banget, kamu gak mau lihat? Tanyanya, berusaha membuka percakapan. Tapi Arman hanya mengangguk singkat. Nanti aja, aku udah telat. Lalu tanpa pelukan, tanpa kecupan di dahi istri atau bayinya, Arman pergi begitu saja. Suara pintu tertutup menjadi tanda bahwa dunia Alia kembali sepi. Hari demi hari berlalu. Setiap malam Alia menunggu. Kadang tertidur di sofa dengan bayi di pangkuannya. Lampu masih menyala, dan makan malam yang tak disentuh. Ia pernah mencoba menelpon, tapi sering tak dijawab. Atau kalaupun dijawab, suaranya terdengar seperti orang tergesa yang tak ingin diganggu. Aku capek, jangan drama terus. Bisa nggak? Kalimat itu terngiang terus di kepala Alia. Bukan hanya jarak fisik yang memisahkan mereka, tapi juga jarak hati yang makin lebar. Alia mulai merasakan ketidakhadiran suaminya, bahkan saat Arman ada di rumah. Duduk di sofa, sibuk dengan ponsel, tidak pernah menggendong anak mereka, bahkan menolak menyentuh popok atau botol susu. Suatu malam, Alia memberanikan diri membuka ponsel Arman saat suaminya tertidur di sofa. Jemarinya gemetar. Ia tahu ini salah, tapi hatinya sudah terlalu sakit karena terus dihantui rasa curiga. Saat ia membuka galeri, ia menemukan foto-foto yang membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Seorang perempuan tak dikenal berselfie di sebuah kafe yang pernah Arman kunjungi. Beberapa chat di aplikasi yang ia tak pernah tahu dipasang oleh suaminya. Kata-kata mesra. Emoji hati. Alia menutup ponsel dengan tangan gemetar. Dadanya sesak seolah kehabisan oksigen. Tapi ia tak membangunkan Arman. Tak ada teriakan, tak ada amarah. Hanya tangis pelan yang ia pendam dalam bantal agar bayi mereka tak terbangun. Malam itu, Alia tidak tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, memeluk anaknya lebih erat dari biasanya. Ia merasa sedang kehilangan suaminya. Perlahan, diam-diam, tanpa perpisahan, tanpa alasan yang jelas. Ia tidak tahu kapan tepatnya rumah ini berubah menjadi asing. Tapi ia tahu, ada luka yang sedang tumbuh dalam diam. Luka yang bukan karena kata-kata, melainkan karena keheningan. Dan keheningan yang dibiarkan terlalu lama, akan berubah menjadi jeritan batin yang memekakkan jiwa. Pagi itu matahari bersinar cerah, tapi dunia Alia terasa gelap. Ia duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan daster tipis dan rambut yang belum sempat disisir. Bayinya tertidur di sampingnya, napasnya halus dan tenang, tak tahu bahwa ibunya sedang menahan dunia yang runtuh di dalam dada. Pagi yang sama seperti biasanya. Arman baru saja selesai mandi dan mengenakan kemeja kerjanya. Tapi pagi itu, ia terburu-buru, lebih dari biasanya. Saat ia hendak ke ruang makan, ponselnya yang terletak di atas meja kamar bergetar. Alia menoleh. Sebuah pesan WhatsApp muncul di layar yang belum terkunci. Hanya sepotong kalimat, namun cukup untuk mengguncang seluruh isi perut Alia. Pagi, sayang. Bayi kita nendang terus nih. Dia aktif banget, anak cowok emang beda ya hati merah dua. Jantung Alia seperti berhenti berdetak. Tangannya bergerak refleks. Ia ambil ponsel Arman perlahan. Layarnya masih menyala. Dengan jari yang gemetar, ia buka aplikasi WhatsApp. Nama kontak itu tersimpan dengan sederhana. Sayang. Alia tak tahu apakah ia siap membaca percakapan mereka. Tapi jemarinya seolah bergerak sendiri. Isi chat penuh candaan, foto USG, emotikon hati, dan kalimat yang seharusnya tak pernah keluar dari seorang suami yang baru saja menyambut kelahiran anak pertamanya. Ada rekaman suara perempuan tertawa manja. Ada pesan-pesan mesra yang dikirim pada jam-jam larut malam, saat Alia sedang berjaga menyusui anak mereka, sendirian.
Salah satu pesan paling menghancurkan berbunyi. Akhirnya kamu kasih aku apa yang dia nggak bisa kasih. Anak laki-laki. Alia merasa lemas. Dunia seolah memutar lambat. Seperti adegan dalam film yang menyorot seorang tokoh yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Ia menoleh ke arah bayinya. Mata si kecil masih terpejam. Tak tahu apa-apa. Padahal baru beberapa hari lalu ia bertahan dari rasa sakit luar biasa demi melahirkan sang buah hati. Tapi rupanya, bagi Arman, semua itu tidak cukup. Saat Arman kembali ke kamar, melihat Alia memegang ponselnya, ia langsung membeku. Tatapan mereka bertemu. Alia tak berkata apa-apa. Tak perlu. Air matanya yang jatuh satu-satu sudah menjawab semuanya. Kamu buka-buka HP aku. Arman bertanya dingin. Bukan menyesal, bukan minta maaf, melainkan menuduh. Alia menahan suara gemetar. Siapa dia? Arman menghela napas panjang. Tak ada usaha untuk menyembunyikan, tak ada kepanikan. Hanya kelelahan dan ketidakpedulian. Teman kantor. Kami sudah dekat lama sebelum kamu hamil. Dan dia, ya, sekarang dia hamil juga. Anaknya laki-laki. Kalimat itu seperti paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Alia duduk mematung. Tangisnya tak meledak, tapi malah menetes dalam diam. Air mata yang lebih menyakitkan dari jeritan. Ia memeluk anaknya, menggenggam tangan mungil yang belum tahu betapa rumitnya dunia ini. Kenapa? Bisiknya. Apa salahku? Aku istrimu, aku baru saja melahirkan anakmu. Arman mendesah pelan. Aku nggak tahu. Alia, aku cuma ngerasa kita udah beda. Dia lebih ngerti aku. Dan dia ngasih aku yang kamu nggak bisa. Kamu tahu aku nggak bisa milih anak ini lahir laki atau perempuan, kan? Kamu tahu itu. Tapi tetap aja, kenyataannya beda. Alia, ucap Arman, lalu berdiri. Aku telat ke kantor. Alia masih terdiam saat Arman berjalan keluar. Tangannya menggenggam baju bayi yang sedang ia pakaikan. Tapi semua terasa kosong. Sekujur tubuhnya gemetar. Perutnya masih sakit karena bekas luka lahiran. Tapi sakit di hatinya tak bisa dibandingkan dengan apapun. Ia tak tahu harus mengadu ke siapa. Keluarganya jauh. Mertuanya jelas tidak akan berpihak padanya. Ia hanya memiliki anak di pangkuannya dan air mata yang tak kunjung berhenti. Hari itu, rumah yang selama ini dibangun dengan doa dan harapan, retak. Tidak oleh badai besar, tapi oleh perselingkuhan yang disembunyikan di balik diam, dan di atas luka nifas yang belum sembuh. Ruang praktik dokter anak itu dipenuhi aroma khas antiseptik yang tajam. Di pojok ruangan, ada rak penuh boneka, poster warna-warni tentang imunisasi dan tumbuh kembang bayi, seolah ingin menciptakan suasana ramah untuk para ibu dan anak. Tapi bagi Alia, ruangan itu seperti ruang interogasi, sempit, dingin, dan membuat jantungnya berdetak tak karuan. Ia duduk di kursi plastik, menggendong bayinya yang baru berusia 1 bulan. Bayi kecil itu baru saja disuntik imunisasi, dan kini menangis pelan dalam pelukan ibunya. Suara tangisnya lirih, seperti ikut merasakan kepedihan yang ibunya sembunyikan. Alia membelai pelan kepala anaknya, membisikkan lagu Nina Bobo dengan suara bergetar. Wajahnya pucat. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Bukan karena bayi rewel, tapi karena pikiran yang tak pernah berhenti menghantui. Pesan-pesan mesra Arman dengan wanita lain, pengakuannya yang mengiris, dan keheningan rumah yang kian mencekam. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Alia menoleh kaget. Arman berdiri di ambang pintu dengan wajah datar. Jas kerjanya masih melekat rapi, ponsel di genggaman. Dokter yang sedang menulis di meja menoleh, sedikit terkejut. Mas Arman? Tanya dokter pelan. Alia refleks berdiri, tubuhnya menegang. Bayi di pelukannya kembali menangis, seolah merasakan aura tajam yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Arman tak menyentuh anaknya, tak menatap Alia. Ia langsung berdiri di depan meja dokter, suaranya datar namun tegas, menusuk seperti pisau tajam yang menusuk lambat. Dok, saya mau urus perceraian. Ruang itu langsung sunyi. Dokter berhenti menulis. Perawat yang berdiri di samping lemari obat tampak menoleh kaget. Alia tak bisa bicara. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Lututnya bergetar.
Ia merasa seperti disambar petir dalam ruangan yang sejuk ber-AC. Arman melanjutkan, masih dengan suara yang sama. Saya nggak bisa nerima anak perempuan ini. Dia, bukan yang saya harapkan. Kata-kata itu meluncur seperti peluru. Dan peluru itu menembus jantung Alia tanpa peringatan. Tangis bayi mereka semakin keras. Seperti ikut memprotes kalimat yang seharusnya tidak pernah diucapkan seorang ayah. Dokter menatap Arman. Raut wajahnya tercampur antara tak percaya dan bingung. Mas Arman, anak ini baru lahir. Dia belum tahu apa-apa. Ini bukan salah siapa-siapa. Arman hanya diam. Alia merasa dadanya sesak. Ia mencoba bicara, tapi suara tangis anaknya seolah menelan suaranya sendiri. Tangannya gemetar, mencoba menenangkan si kecil, namun air matanya justru jatuh satu-satu ke pipi bayi itu. Apa maksudmu? Bisik Alia akhirnya, nyaris tak terdengar. Kamu ingin ceraikan aku di hadapan dokter, di saat aku masih berdarah, masih luka? Anak ini, anak kita, men. Anak yang aku nggak inginkan, potong Arman tanpa ragu. Bibir Alia bergetar. Ia nyaris terjatuh kalau saja tak ada kursi di belakangnya. Perawat segera menghampiri, menopang tubuhnya agar tak tumbang. Alia, kamu mau baring dulu? Tanya dokter lembut, mencoba menyelamatkan situasi. Tapi Alia menggeleng. Matanya tak lepas dari sosok suaminya. Sosok yang dulu ia cintai setengah mati, kini berubah jadi orang asing yang kejam, dingin, dan tega meremukan harga dirinya di hadapan orang lain. Kenapa harus di sini? Bisiknya. Kenapa kamu tega sekali, Arman? Arman tak menjawab. Ia hanya menatap bayi mereka yang masih menangis, lalu mengalihkan pandangan seolah bayi itu bukan bagian dari dirinya. Saya akan kirimkan berkas pengajuan cerai lewat kuasa hukum, katanya kemudian, sebelum berbalik pergi begitu saja. Pintu tertutup dengan bunyi yang pelan namun menghantam. Alia menunduk, memeluk anaknya yang masih terisak. Air matanya menetes tanpa suara. Dokter dan perawat hanya bisa diam, memberikan ruang bagi luka yang tak terlihat tapi terasa sampai ke tulang. Hari itu, bukan hanya rumah tangga Alia yang retak, tapi juga kepercayaannya pada cinta, pada janji, pada sosok suami yang dulu ia anggap pelindung. Dan tangis bayi mungil dalam pelukannya menjadi saksi, bahwa seorang ibu bisa dihancurkan dalam sekejap, namun tetap bertahan, demi anak yang lahir dari luka yang belum kering. Hujan mengguyur sepanjang perjalanan, langit kelabu seperti mencerminkan isi hati Alia yang remuk redam. Dengan satu koper kecil dan bayi di gendongan, ia menumpang mobil travel menuju desa kecil tempat ibunya tinggal. Tak ada lagi tempat yang bisa ia sebut rumah di kota. Rumah kontrakan itu sudah terlalu penuh dengan kenangan pahit, terlalu sesak oleh luka dan penghinaan. Setibanya di desa, ibunya, Bu Rini, langsung memeluk Alia dan cucunya tanpa banyak tanya. Ia tak perlu penjelasan untuk tahu bahwa anak perempuannya sedang dalam titik paling rapuh dalam hidupnya. Alia, kamu nggak sendiri. Kamu kuat, nak. Kamu bisa lalui ini, bisik Bu Rini sambil mengelus rambut putrinya yang kusut karena tangis dan hujan. Hari-hari berikutnya bukan hal mudah. Alia harus bangun setiap 2 jam untuk menyusui, mengganti popok, menenangkan tangisan anak yang kolik, sambil menahan nyeri luka jahitan yang belum benar-benar pulih. Tapi satu hal yang kini ia miliki dan belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan. Tanpa teriakan mertua, tanpa tatapan dingin Arman, tanpa ancaman perceraian. Ia mulai terbiasa mengatur waktu. Bangun dini hari membuat adonan kue, mengangkat air dari sumur, mencuci popok, lalu menjual kue secara online lewat bantuan tetangga yang punya smartphone. Ia bahkan belajar membuat akun di media sosial untuk mulai memasarkan kuenya sendiri. Awalnya, hanya tetangga desa yang membeli. Tapi lambat laun, karena rasa kuenya yang enak dan harga yang bersahabat, pemesanan mulai berdatangan dari kecamatan sebelah. Alia mengantar pesanan sambil menggendong anaknya dengan kain jarik, berjalan kaki beberapa kilometer setiap hari, meski kakinya masih sakit dan tubuhnya sering gemetar karena kelelahan. Kadang ada yang memandangnya dengan iba, kadang ada yang mencibir di belakang, menyebutnya janda anak satu yang ditinggal suami karena melahirkan anak perempuan. Tapi Alia hanya tersenyum, meski dadanya nyeri. Ia belajar menahan tangis saat malam hari,
saat anaknya tertidur di pelukannya. Ia menyeka air mata sambil mengelus pipi bayi kecil itu, yang selalu menatapnya dengan mata bulat polos penuh percaya. Maaf ya, nak. Maaf mama belum bisa kasih apa-apa. Tapi mama janji, kamu nggak akan kekurangan cinta. Bulan berganti. Alia mulai menerima pesanan kue ulang tahun dari luar desa. Ia mulai dibantu adik sepupunya untuk mengelola media sosial. Ia bahkan menerima undangan dari salah satu UMKM lokal untuk ikut bazar makanan. Tak banyak, tapi cukup untuk beli popok, susu tambahan, dan sesekali membeli pakaian baru untuk anaknya. Anak itu kini mulai belajar tengkurap, dan setiap kali tertawa, dunia Alia seperti kembali bercahaya. Tawa bayi itu menjadi obat dari semua luka yang tak pernah sempat dijahit secara utuh. Suatu hari, saat Alia sedang mengantarkan kue ke balai desa, seorang ibu berkata, "Kamu hebat, Mbak. Saya lihat di Instagram, kue-kue buatanmu cantik dan bersih. Padahal kamu ngurus anak sendirian, ya?" Alia tersenyum, menunduk pelan. "Saya cuma ibu biasa, Bu, yang sedang belajar jadi ayah juga." Mereka tertawa kecil bersama. Hari itu, untuk pertama kalinya, Alia merasa utuh, meski ia hanya memiliki sedikit. Tapi dari sedikit itulah ia belajar. Menjadi kuat bukan berarti tak pernah jatuh. Tapi terus bangkit, bahkan ketika tak ada tangan yang menolong. Dan dari tawa kecil anaknya, Alia tahu satu hal. Ia bisa kehilangan suami, tapi ia tak akan pernah kehilangan arti hidup. Mentari pagi di kota tampak redup seolah ikut murung menyambut nasib Arman yang mulai terhempas oleh badai kehidupan yang ia ciptakan sendiri. Sejak mengurus perceraian dengan Alia, hidup Arman memang terasa lebih bebas. Atau begitulah yang ia kira. Ia tinggal di apartemen kecil bersama Retha, rekan kerja yang dulu ia sembunyikan dari Alia. Perempuan itu kini sedang hamil tua, dan Arman sempat membayangkan akan membangun hidup baru, keluarga baru, yang kali ini sempurna, karena anak dalam kandungan Retha adalah laki-laki, sesuai impiannya. Namun kenyataan tak semanis hayalan. Retha sering mengeluh kesepian. Ia merasa tidak dianggap lebih dari sekadar pelampiasan. Arman yang dulunya penuh perhatian mulai berubah sejak usahanya di bidang logistik mulai seret. Modal yang ia tanamkan di bisnis ekspor gagal kembali. Partnernya kabur, meninggalkan Arman dengan utang ratusan juta dan reputasi hancur. Puncaknya terjadi saat suatu malam, di usia kehamilan 8 bulan, Retha mengalami kontraksi hebat. Arman panik membawanya ke rumah sakit. Namun Tuhan punya rencana lain. Dokter keluar dari ruang tindakan dengan wajah muram. "Maaf, Pak. Kami sudah berusaha. Bayi tidak bisa diselamatkan." Retha menangis meraung di ranjang rumah sakit. Arman hanya duduk terpaku. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Ia mencoba menghibur, tapi setiap kali ia membuka mulut, Retha menolak disentuh. "Ini semua salah kamu, Men. Kamu cuma peduli anak laki-laki. Kamu cuma lihat aku sebagai alat." Arman tak bisa membantah. Ia tahu, di lubuk hatinya, semua itu benar. Beberapa hari setelahnya, Arman menerima kabar dari kampung. Ibunya, Bu Lastri, terkena stroke ringan. Ia tergelincir di kamar mandi, dan kini separuh tubuhnya lemah. Tak bisa bicara jelas. Tak bisa makan sendiri. Seluruh keluarga besar yang dulu diagung-agungkannya kini perlahan menjauh, hanya datang sesekali, lalu pulang dengan berbagai alasan. Arman pulang untuk merawat ibunya, dan untuk pertama kalinya ia melihat sosok perempuan kuat yang dulu suka mengatur kini terbaring tanpa daya. Hanya bisa menangis saat melihat wajah anaknya. "Maaf," gumam Bu Lastri dengan suara pelan dan bergemetar. Arman menunduk, mencium tangan ibunya. Tak ada lagi rasa bangga, tak ada lagi kesombongan. Hanya ada kesedihan dan sesal yang tak terucap. Ibu yang dulu menganggap anak perempuan sebagai aib kini menangis setiap kali melihat iklan susu bayi di TV. Di tengah runtuhnya segalanya, satu wajah terus muncul di benak Arman, Alia. Perempuan yang ia tinggalkan di saat terlemah. Perempuan yang ia ceraikan tanpa empati. Perempuan yang ia anggap lemah hanya karena melahirkan anak perempuan. Kini, dari cerita tetangga dan media sosial, Arman tahu, Alia bangkit. Ia melihat foto-foto Alia mengantar pesanan kue sambil menggendong anak,
Wajahnya cerah, meski jelas lelah. Senyumnya tulus, bukan palsu seperti milik Retha. Di salah satu foto, Arman melihat anak perempuannya, begitu mirip dirinya sewaktu kecil. Dan entah mengapa, dadanya mendadak nyeri. Arman menangis malam itu, sendirian, di sudut kamar rumah ibunya yang sunyi. Tangannya memegang foto lama pernikahannya bersama Alia. Ia baru menyadari, terlalu terlambat, bahwa yang kuat bukanlah perempuan yang melahirkan anak laki-laki, tapi perempuan yang bisa bertahan ketika seluruh dunia menghancurkannya. Karma memang tak pernah datang dengan teriakan. Ia datang pelan-pelan, menyapa dengan lirih, tapi menghantam tepat di tempat yang paling sakit. Angin sore berhembus lembut menerpa tirai jendela rumah kecil yang kini dihuni Alia dan buah hatinya, Naira, yang telah berusia 5 tahun. Di sudut ruang tamu, tumpukan kotak kue tersusun rapi, siap diantar ke pelanggan. Aroma butter dan vanila menyelimuti ruangan, bercampur dengan suara tawa kecil Naira yang sedang menggambar di lantai beralaskan tikar anyaman. Alia menatap putrinya dari dapur, senyumnya samar, matanya lelah namun hangat. 5 tahun yang penuh luka, tangis, perjuangan, tapi juga penuh cinta. Sejak ditinggal Arman dan semua luka itu tercetak dalam hidupnya, satu-satunya alasan Alia bertahan adalah makhluk kecil itu. Naira adalah nyawanya. Lihat, seru Naira sambil mengangkat kertas gambar. Ini mama lagi jualan kue. Aku gambar mama pakai celemek bunga-bunga. Alia tertawa kecil, mendekat, dan mencium kening anaknya. Bagus banget, sayang. Naira memang anak mama yang paling hebat. Naira duduk di pangkuan Alia, menatap wajah ibunya dengan mata bulat yang jernih, lalu berkata dengan nada yang mengejutkan kedewasaannya. Mama, capek ya? Pertanyaan itu membuat Alia terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia ingin menjawab tidak, ingin tetap terlihat kuat, tapi air matanya lebih jujur dari bibirnya. Naira mengangkat tangan kecilnya, menyeka pipi ibunya. Nggak apa-apa kalau mama capek. Tapi mama jangan berhenti ya. Soalnya aku pengen jadi anak yang hebat, kayak mama. Alia tak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk Naira erat, tubuh mungil itu dipeluk seolah ingin menambal semua bagian hatinya yang pernah robek. Maafin mama ya, nak. Maafin kalau mama sering nangis, sering bingung. Tapi mama janji, mama akan terus kuat. Tangan kecil Naira menggenggam jari ibunya. Aku juga janji, Aku nanti sekolah yang pintar. Aku bantu mama jualan. Aku sayang mama terus sampai besar. Hari itu, pelukan kecil dari anak yang dulu dianggap aib oleh mertua dan mantan suami, menjadi penyembuh yang tak pernah Alia temukan dari manapun. Ia tak lagi merasa sendiri. Di balik perjuangannya yang seolah sepi, ternyata Tuhan menitipkan sumber kekuatan paling tulus dalam diri anak yang lahir dari luka, namun tumbuh dalam cinta. Malam harinya, saat Naira tertidur di sampingnya, Alia menggenggam tangan kecil itu dengan penuh haru. Ia berdoa dalam diam. Ya Tuhan, aku tak minta hidup mewah. Aku hanya minta kesempatan untuk mendampingi anakku tumbuh, membesarkannya jadi perempuan tangguh yang tak memandang rendah siapapun. Perempuan yang tahu bahwa kekuatan sejati tidak bersuara lantang, tapi sabar, tekun, dan penuh kasih. Langit malam terasa lebih luas dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak merasa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia hidup dalam harapan, yang datang dari tangan kecil yang menggenggamnya erat. Suatu siang yang teduh, Alia sedang memotong bolu kukus di dapur mungilnya ketika terdengar ketukan di pintu. Suara itu ragu-ragu, namun cukup keras untuk membuat jantungnya berdebar. Ia menyeka tangan di celemek, lalu berjalan perlahan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seseorang yang pernah sangat ia kenal. Arman. Wajahnya jauh berbeda dari terakhir kali Alia melihatnya. Lebih tirus, matanya cekung, sorotnya muram. Di tangannya, ia membawa boneka beruang dan sekotak kecil coklat. Aku mau ketemu Naira. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Alia berdiri kaku sejenak. Hening membelah udara di antara mereka. Di dalam, Naira sedang tertawa menonton kartun. Dunia kecil anak itu begitu damai, tanpa tahu bahwa seseorang dari masa lalu hendak merusak ketenangannya lagi. Untuk apa? Tanya Alia akhirnya. Suaranya tenang tapi tegas. Aku cuma mau minta maaf.
Dan aku cuma ingin lihat anakku sekali aja. Sekali aja, Lee. Alia menghela napas panjang. Ia menatap Arman lekat-lekat, mencoba mencari secuil penyesalan yang nyata, bukan sekadar rasa bersalah kosong yang muncul setelah semuanya hancur. Anak yang dulu kau campakkan karena dia perempuan, sekarang kau cari karena dia mulai bersinar, kata Alia, lirih tapi dalam. Dulu kau biarkan aku merangkak sendirian, dengan darah nifas yang belum kering, dengan air susu yang tak berhenti mengalir saat aku menangis malam-malam tanpa tahu harus mengadu ke siapa. Arman menunduk. Aku salah, Lee. Aku khilaf. Hidupku sekarang. Alia mengangkat tangan. Hidupmu sekarang adalah buah dari keputusanmu sendiri. Dan aku sudah menanam luka itu terlalu lama untuk membiarkanmu mencabutnya seenaknya. Ia memandang ke dalam rumah, ke arah Naira yang tertawa kecil sambil memeluk bonekanya. Dia tidak butuh seseorang yang pernah membuangnya. Dia butuh seseorang yang berdiri bersamanya, sejak hari pertama. Arman meneteskan air mata. Tapi Alia tak bergeming. Pergilah, men. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan membuka pintu ini untuk luka yang sama. Biarkan anakku tumbuh tanpa bayang-bayang penyesalanmu. Karena cinta yang datang setelah semuanya hancur. Bukan cinta. Itu pengakuan dosa yang terlambat. Arman mundur perlahan, langkahnya berat, tapi tak berani melawan. Ia menatap sekali lagi ke arah rumah sederhana itu, lalu pergi, membawa boneka dan kotak coklatnya yang tak akan pernah sampai ke tangan anaknya. Alia menutup pintu, mengunci perlahan. Ia bersandar di baliknya, menghela napas panjang. Bukan karena ragu, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menutup bab lama tanpa ada niat membuka lagi. Malam itu, ia berbaring di ranjang kecil bersama Naira yang sudah tertidur pulas. Ia memandangi wajah mungil itu, yang kini tumbuh menjadi cahaya di hidupnya. Terima kasih ya, nak, karena kamu, Mama tahu bahwa perempuan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Di dinding kamar, terdapat coretan tangan kecil Naira bertuliskan, Mama, aku sayang Mama. Aku mau jadi kuat kayak Mama. Alia tersenyum. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena damai yang tak pernah ia sangka akan benar-benar datang. Hidupnya tak mewah. Rumahnya kecil, dapurnya sempit, dan bajunya masih disetrika sendiri. Tapi hatinya utuh. Dan itu lebih dari cukup. Pesan akhir. Perempuan bukan aib. Anak perempuan bukan beban. Dan suami sejati bukan hanya yang bekerja mencari uang, tapi yang melindungi hati istrinya saat paling rapuh. Karena tak ada yang lebih kuat dari doa seorang ibu yang disakiti. Dan tak ada yang lebih menyakitkan dari penyesalan yang datang setelah semua yang berharga telah pergi.